Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Aku ya teman-teman nemuin buku yang buku lama ya. Ini harganya segini 5.000 aja. Ini aku nggak tahu nih siapa dulu yang beli. Yang jelas nih ada di lemari buku ya. Tapi masih seperti ini ya. Ini kue-kue tradisional. Aneka resep kue tradisional lengkap ya. Penulisnya Ibu Siti Mulyati dan Prihatini. Saya juga baru tahu ada buku ini ya. Dengan masih kertasnya masih seperti ini ya teman-teman. Terbitan tahun berapa ya ini? Kita lihat tahun berapa nih? Kita lihat dulu ya. Kayaknya nomornya 031 itu bukan Jakarta tentu ya. Kita cek dulu teman-teman. Wah, kok nggak ada tahunnya ya? Tahun berapa ya ini? Oh ya di sini kali ya. Oh, kita lihat dulu kok. Terbitan tahun berapa ini ya? Sepertinya sudah lama yang jelas ya. Daftar isi ini ada berapa dulu nih resepnya? Ada 122 resep ya teman-teman. Kalau nggak salah nih 2000 berapa ya? 2004 apa ya? Oke. Ini bener-bener gak ada tahunnya ya. Oke, saya mau review resep-resep tradisional ya teman-teman. Banyak sekali di sini. Tapi di sini memang nggak ada tahunnya. Ini tahun berapa terbitnya saya nggak tahu, nggak tertera ya tahunnya tahun berapa. Jadi hanya nama penerbitnya aja, Galaxy ya. Oke teman-teman, tapi mohon maaf nih masih ada bising-bising suara ya. Oke, pertama apa ya? Ini ada onde-onde, roti kukus, rangin, nagasari, kue lumpur, martabak dan sebagainya ya. Dan tentunya resep-resep jadul-jadul ya. Kita lihat dulu yang pertama apa ya, part 1 ya. Ini onde mande. Bahan dan ukurannya tepung beras ketan ya, setengah kilo, biji wijen 2 ons. Jadi masih pakai ini ya, ons gitu ya. 1 ons itu berapa ya? Saya kurang paham nih 1 ons itu berapa, karena timbangannya itu timbangan manual pasti ons kilo gitu ya, yang ada bandel-bandelnya. Gula pasir putih 2 ons, kacang hijau ose secukupnya untuk isi. Cara membuatnya: tepung dicampur air hangat, diberi sedikit gula dan garam, sedikit diuleni, diaduk sampai rata sehingga menjadi adonan yang agak kental. Saya udah pernah bikin onde-onde seperti ini ya sebenarnya, cuma resepnya tuh buku jadul ya, kayak gini, lucu aja liatnya. Terus kacang hijau atau osenya direbus sampai masak, lalu dihaluskan dan dicampur dengan gula hingga terasa manis. Lalu adonan kacang hijau tersebut dimasukkan ke dalam adonan tepung yang dibentuk bulat, lumuri dengan biji wijen, lalu digoreng sampai masak atau matang. Ya simple sih resepnya. Jadi onde-onde wijen itu enak banget ya. Nah, saya sudah pernah bikin videonya ya teman-teman. Oke, next apa nih? Roti kukus. Roti kukus simpel banget ya bahannya. Cuman telur ayam kampung. Oke, siapa yang di rumahnya di daerah sana banyak telur ayam kampung ya? Aku jarang nemu ini. Biasanya pakai telur ayam negeri ya. Jadi telur ayam kampungnya itu 5 butir, gula pasirnya setengah ons itu seberapa ya teman-teman. Yang pakai timbangan digital lebih gampang, timbangan biasa juga bisa ya, tapi kalau ons ini aku bingung kadang berapa gitu ya. Takarannya sih lebih gampang sendok, tapi ini ya sudahlah, semua menggunakan ons. Dan tepung terigunya 1 ons. 1 ons itu berapa? Ayo dipikir. Oke. Dan vanili secukupnya. Cara buatnya gimana? Semua isi telur dikeluarkan. Oh iya dong, semua isi telur dikeluarkan, masa enggak ya? Pada sebuah tempar ya, panci, dan aduk sampai rata dan
membuih maksudnya mengembang kali gitu ya. Tepung dan gula dicampur menjadi satu dengan vanili dan diaduk juga. Oke. Kemudian adonan tersebut dimasukkan pada tempat yang sesuai dengan selera Anda. Oh iya, mau apa, mau di mana? Maksudnya cetakan roti gitu. Jadi harus tempat yang sesuai selera gitu ya. Dan dikukus sampai kue tersebut mengembang dan berwarna kuning muda. Oke, ini roti kukus seperti itu ya teman-teman. Oke ya, tapi memang saya tuh senang baca-baca buku yang jadul-jadul itu. Kenapa? Karena gaya bahasa ya, kemudian penampilan dari bukunya, performance-nya ya, jadi lucu aja gitu ya. Oke, siapa yang mau coba resep ini ya? Pokoknya redaksinya sangat sangat bukan lucu sih, khas aja gitu, gaya bahasanya khas aja ya. Oke, next apa ya, ini rangin itu apa ya teman-teman, ada yang tahu nggak sih rangin itu apa? Ini kue tradisional mungkin ya. Nah, bahan dan ukurannya: tepung beras ketan 1 gelas besar itu seberapa aku nggak tahu, mungkin ukurannya gelas belimbing kali ya. Kemudian tepung beras biasa 2 gelas besar, mungkin 2 gelas belimbing kali ya. Gula pasirnya 1,5 on, lagi-lagi gula pasir 1,5 on itu seberapa ya. Mungkin takarannya kalau 1:2 ya, 2 gelas berarti gulanya 1 gelas. Nah itu kali ya teman-teman. Kelapa parutan ya 1 buah, yang 1 buah yang besar. Oke, vanili cukupnya. Cara membuatnya: buatlah santan dari kelapa parut. Iya, bikin santan dari kelapa parut ya. Setelah itu aduk seluruh bahan tersebut menjadi satu membentuk adonan. Oke, kemudian masukkan pada cetakan rangen atau panci, lalu dipanasi dengan bara api sehingga matang. Oke, rangen ya. Jadi tepung ketan dicampur tepung beras ya. Kebayang nggak sih? Itu macam kayak onde kali ya, mochi kali ya, mochi mungkin ya teman-teman. Ini rangin atau rangen, aku belum pernah coba ini ya teman-teman, mungkin ada yang mau coba. Oke, ini masih di part 1 ini ya teman-teman. Nagasari, kayaknya aku pernah dengar Nagasari ini yang dibungkus daun pisang kayaknya ya. Oke, kita baca ya. Bahan dan ukurannya: pisang raja, pisang agung. Oh, selain pisang raja juga ada sebutannya pisang agung ya, ternyata baru tahu saya. Itu 2 sisir aja. Tepung berasnya 1 kilo, gula pasir putihnya 3,5 kilo ya. Daun pandan wangi atau vanili secukupnya dan tambah sedikit garam. Oke, cara membuatnya gimana? Oke, tepung beras diuleni dengan air panas, dicampur pandan wangi, gula dan garam dicampur menjadi satu sehingga menjadi satu adonan yang kental. Oh, gitu caranya ya. Kemudian pisang dibelah membujur dan irisan pisang dimasukkan pada adonan, lalu dibungkus dengan daun pisang muda dan pada batas ujungnya dilipat keduanya. Oh, ini kayak papais lah kalau daerah saya ya, di daerah Jawa Barat tuh ya. Kemudian dimasukkan pada dandang dan dimasak sampai matang. Daun pisangnya sudah tidak berkeringat. Oke, baru disajikan. Oke teman-teman, segitu aja ya. Masih banyak nih, ada 122 resep lagi, tapi redaksi tidak berwarna ya, tidak ada foto, gambarnya juga ada tapi fotonya tidak ada. Oke, siapa yang penasaran lagi mau lihat, mau baca, simak di video berikutnya ya. Next video part 2. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.